Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizky Amalia dengan NIM L0212411131 dari kelas Ekotoksikologi Perairan B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai uji toksisitas ekstrak etanol daun kayu Jawa terhadap larva Artemia salina menggunakan metode BSLT. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai presentasi ini. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Pertama-tama, pada penelitian ini membahas mengenai uji toksisitas akut ekstrak etanol daun kayu Jawa atau Lanea coromandelica terhadap larva Artemia salina menggunakan metode BSLT. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat toksisitas awal dari ekstrak daun kayu Jawa sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan bahan alam sebagai kandidat obat atau senyawa bioaktif. Selanjutnya, kayu Jawa Lanea coromandelica merupakan tanaman yang telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional dan diketahui memiliki kandungan metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid. Senyawa-senyawa tersebut diduga memiliki aktivitas farmakologis dan bioaktif. Sebelum dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan obat, diperlukan pengujian toksisitas akut untuk mengetahui tingkat keamanannya. Pada penelitian ini digunakan metode BSLT karena metode ini sederhana, cepat, biaya rendah, dan cukup reliable untuk screening toksisitas awal. Organisme uji yang digunakan adalah larva Artemia salina karena sensitif terhadap senyawa bioaktif sehingga sering digunakan dalam penelitian toksisitas. Selanjutnya, pada bagian rumusan masalah dan tujuan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah berapa nilai LC50 ekstrak etanol daun kayu Jawa terhadap larva Artemia salina menggunakan metode BSLT. Tujuan penelitian ini yaitu menentukan tingkat toksisitas akut ekstrak berdasarkan nilai LC50 yang diperoleh dari analisis probit. Manfaat penelitian ini adalah memberikan data awal mengenai keamanan dan potensi bioaktif daun kayu Jawa terhadap pengembangan lebih lanjut. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi farmakologi dan pemanfaatan tanaman oleh obat tradisional. Selanjutnya, taksonomi dan fitokimia kayu Jawa. Secara taksonomi, Lanea coromandelica termasuk ke dalam kingdom Plantae, famili Anacardiaceae, dan genus Lanea. Tanaman ini mengandung beberapa senyawa fitokimia penting seperti flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid yang berpotensi sebagai agen bioaktif. Pada penelitian ini digunakan metode BSLT dengan organisme uji Artemia salina. Larva ini dipilih karena mudah diperoleh, sensitif terhadap senyawa bioaktif, dan efektif digunakan untuk screening toksisitas awal. Prinsip metode BSLT yaitu mengukur tingkat kematian larva setelah dipaparkan ekstrak selama 24 jam untuk menentukan nilai LC50. Selanjutnya, pada bagian metode penelitian dimulai dengan preparasi. Dengan preparasi sampel yaitu pengumpulan daun kayu Jawa segar, pencucian, pengeringan tanpa sinar matahari langsung, kemudian dihaluskan menjadi serbuk simplicia. Tahap berikutnya adalah ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96% selama 3 kali 24 jam. Filtrat hasil maserasi kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya dilakukan penetasan larva Artemia salina. Kista diteteskan dalam air laut buatan dengan salintas 30-35 ppt dan diberi aerasi selama 24 hingga 48 jam. Larva yang aktif berenang dipilih sebagai organisme uji untuk pengamatan toksisitas ekstrak. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa rendaman ekstrak etanol daun kayu Jawa yang diperoleh sebesar 12,5% dari 500 gram serbuk simplicia. Berdasarkan grafik mortalitas terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin tinggi pula tingkat kematian larva Artemia salina. Pada konsentrasi 10 ppm mortalitas masih rendah, kemudian meningkat pada 100 ppm dan 500 ppm hingga mencapai mortalitas tertinggi pada konsentrasi 1000 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun kayu Jawa memiliki aktivitas toksik terhadap larva Artemia salina dan berpotensi mengandung senyawa bioaktif. Selanjutnya, pada hasil penelitian nilai LC50 dan kategori toksisitas. Pada slide ini ditampilkan hasil analisis LC50 ekstrak etanol daun kayu Jawa terhadap larva Artemia salina. Grafik menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi ekstrak diikuti oleh peningkatan mortalitas larva. Berdasarkan nilai LC50 yang diperoleh dan klasifikasi Meyer et al., ekstrak ini termasuk dalam kategori toksik sehingga menunjukkan adanya potensi senyawa bioaktif yang cukup kuat. Selanjutnya, interpretasi nilai LC50 dan senyawa bioaktif. Nilai LC50 yang rendah menunjukkan bahwa ekstrak memiliki aktivitas bioaktif yang tinggi. Aktivitas toksisitas ini diduga berasal dari kandungan flavonoid, tanin, dan saponin. Senyawa-senyawa tersebut dapat merusak membran sel, menghambat kerja enzim, dan mengganggu proses metabolisme sehingga menyebabkan kematian larva uji. Selanjutnya, pada potensi aplikasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian pada tanaman famili Anacardiaceae yang juga menunjukkan aktivitas biologis yang tinggi. Kandungan senyawa bioaktif pada daun kayu Jawa berpotensi dimanfaatkan sebagai antioksidan, antimikroba maupun antiinflamasi. Namun diperlukan penelitian lanjutan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.
Dan yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun kayu Jawa memiliki aktivitas toksik terhadap larva Artemia salina dan berpotensi sebagai sumber senyawa bioaktif alami. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan berupa uji in vivo, isolasi senyawa aktif, serta pengujian aktivitas farmakologis untuk mendukung pengembangannya di bidang kesehatan dan farmasi. Demikian hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan informasi dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan tanaman kayu Jawa sebagai sumber senyawa bioaktif alami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.